Karena di dalam mobil itu nggak ada yang nyetir sama sekali. Iya, betul, mobilnya jalan sendiri. Halo teman-teman, apa kabar nih kalian semua? Makasih buat kalian yang selalu setia mantengin channel kita dan selalu support channel kita. Nah, kalau kalian pengen berbagi pengalaman horor dan pengen pengalaman horor kalian kita ceritain di YouTube dan akun TikTok kita, bisa banget ya kirim cerita horor kalian ke email yang udah kita cantumin di kolom deskripsi. Oke, jadi cerita kali ini tuh datang dari teman kita namanya Tasya. Namanya udah kita samarkan untuk alasan privacy ya. Dimana si Tasya ini ngalamin kejadian yang gak hanya serem aja sih menurut aku, tapi cerita ini nih gokil banget sih. Udah pokoknya kalian harus dengerin cerita ini sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan share video ini dulu ya. Terus subscribe dan aktifin lonceng supaya kalian update terus nih video-video terbaru dari kita. Dan kita juga makin semangat update video baru buat kalian, yang pastinya cerita yang seru-seru abis deh. Oke, so tanpa berlama-lama lagi langsung aja cus kita dengerin ceritanya. Ada satu cerita dari seorang cewek namanya Tasya. Nah, kejadian ini tuh terjadi waktu Tasya ini masih duduk di kelas 4 SD. Pokoknya isi cerita ini tuh bener-bener plot twist banget. Aku sendiri waktu baca kayak, what? Gila, gak nyangka banget bisa kayak gitu. Oke, langsung aja. Jadi ceritanya waktu itu kan Tasya masih duduk di bangku kelas 4 SD. Nah, Tasya ini tuh punya nenek, dan neneknya Tasya biasanya tipe-tipe nenek yang masih suka makan sirih gitu loh. Nah, waktu itu sekitar jam 4 sore, itu si neneknya Tasya lagi duduk tuh di teras rumah sambil ngeliat pemandangan sawah yang ada di teras rumah itu. Jadi, waktu itu si Tasya ini emang tinggal di rumah bibinya, dimana rumah bibinya itu dekat banget sama sawah. Nah, waktu itu kan si Tasya ini tuh lagi siap-siap mau berangkat ngaji. Dan pas banget tuh lihat neneknya duduk di teras rumah, pamitlah si Tasya ini ke neneknya. Nek, Tasya berangkat ngaji dulu ya. Terus neneknya malah bilang gini, udah gak usah ngaji, temani nenek yuk ngambil sirih nanti. Nah, sebenarnya di situ tuh Tasya pengen banget tuh ikut neneknya nyari sirih, karena kan hitung-hitung bisa bolos ngaji. Tapi berhubung waktu itu ada setoran hafalan ngaji, jadi dia lebih milih tetap masuk ngaji dan gak ikut neneknya. FYI nih, si Tasya itu biasanya mulai ngaji tuh sekitar pas azan. Jadi sebelum ngaji biasanya mereka sholat dulu baru ngaji. Dan biasanya pulangnya itu paling cepat jam 8:30 malam dan paling lama bisa sampai jam 10. Tapi di hari itu mereka tuh pulang lebih cepat, yaitu jam 8 gitu udah kelar. Ya seneng dong si Tasya ini karena lebih cepat kan pulangnya. Ya udah tuh, singkat cerita si Tasya dan teman-temannya udah di jalan pulang. Dan kayak biasanya kalau pas pulang ngaji kan pasti anak-anak rame tuh, karena barengan anak-anak yang ngaji di tempat lain juga, gak cuma di tempatnya Tasya doang. Nah, gak tahu kenapa kebetulan hari itu tuh yang jalan pulang cuman Tasya ditemenin sama adiknya cewek namanya Gaby, sama sepupunya Tasya namanya Gugun, cowok. Di situ tuh mereka pulangnya jalan kaki, agak lama gitulah. Nah, kebetulan banget nih, si Gugun, sepupunya Tasya yang cowok, itu orangnya lumayan iseng gitu. Terus tiba-tiba di jalan, si Gugun ini nyeletuk kayak gini, Syah, gimana ya kalau kita ngelihat Kunti atau diikutin Kunti nih tiba-tiba? Terus dijawab dong sama si Tasya, apaan sih Gun, ngomongnya yang bener ya? Udah malam ini. Dan di situ responnya si Gugun cuman cengengesan doang. Terus tiba-tiba aja adiknya Tasya, si Gaby, itu nyeletuk kayak gini, lu pada dengar gak sih suara orang nangis barusan? Ya mereka yang ditanya, si Tasya sama Gugun cuman saling tatapan, terus abis itu geleng-geleng gitu. Terus gak lama kemudian, hening lah kan suasana jadinya. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba aja ada mobil bak lewat. Mobil baknya ini bawa drum isi minyak gitu. Dan kalian tahu, pas mobil itu lewat, mereka jadi salvo ke arah dalam mobil. Karena apa? Karena di dalam mobil itu nggak ada yang nyetir sama sekali. Ya betul, mobilnya jalan sendiri.
Terus pas mereka ngelihat ke arah bak mobil di belakangnya, ternyata ada sosok kuntilanak beneran waktu itu di antara drum-drum minyak di belakang mobil itu. Di situ si Tasya benar-benar udah deg-degan bukan main. Tapi beda lagi sama responnya si Gugun. Si Gugun malah bilang, tuh kan benar kita ngelihat Kunti, dibilangin gak percaya sih. Terus di situ Tasya kayak, anjir lo diam kek, gak tahu apa, gue tuh rasanya udah mau nangis. Udah tuh, abis itu mereka tetap lanjut jalan seakan-akan gak terjadi apa-apa. Nah, pas sampai di rumah, posisinya neneknya Tasya itu udah nunggu di sofa. Jadi posisinya kalau di rumah bibinya Tasya ini, pas kita buka pintu depan, itu langsung ketemu sofa. Nah, di belakang sofa itu tuh ada meja makan. Nah, waktu itu pas si Tasya masuk, pas dia buka pintu, dia lihat neneknya lagi duduk di sofa. Terus di meja makan belakang sofa itu ada bibinya Tasya sama keluarganya lagi makan tuh. Tasya ini kan masuk sama adiknya ya. Waktu itu posisinya adiknya langsung nonton TV, jadi nggak ke kamar. Beda sama Tasya yang cuma naruh tas di dekat TV. Abis itu ke sofa, nyamperin neneknya. Dan pas Tasya udah duduk, itu dia ngeliat bibinya yang tadi ada di meja makan sama keluarganya. Itu tiba-tiba udah nggak ada. Ya di situ dia positive thinking aja, mungkin mereka udah kelar makannya dan udah pergi gitu. Atau ke rumah atas bibinya lah, jadi kan rumah bibinya itu ada tingkat 2 gitu ya. Jadi ya mungkin mereka udah pada naik ke atas atau ke dapur atau kemana gitu kayak. Yang jelas di situ cuman ada Tasya sama neneknya. Nah di situ Tasya duduk di sofa sambil makan gitu. Terus tiba-tiba neneknya Tasya ini nyeletuk, mau nemenin nenek nggak ambil sirih. Terus ngedengar itu si Tasya dalam hati kayak, what? Yang bener aja ngambil sirih jam segini. Ya karena Tasya tahu neneknya itu biasa ngambil sirih ke kuburan. Kayak ngapain gitu ngambil sirih malam-malam ke kuburan. Nah karena di situ Tasya nggak jawab apa-apa, dia kayak diem nge-freeze gitu. Akhirnya neneknya nepok pahanya si Tasya. Terus nanya lagi. Bukannya ngejawab, si Tasya malah nanya balik. Lah tadi sore nenek nggak jadi ngambil emangnya? Tapi di situ neneknya nggak ngerespon tuh. Neneknya cuma bilang sambil ketawa, haha, ya udah. Terus mau ikut apa enggak? Nenek sendiri nih. Nah karena digituin, si Tasya ini jadi kasihan dong sama neneknya. Udah tua, ngambil sirih ke kuburan, malam-malam pula gitu kan. Akhirnya dia mutusin tuh untuk iyain, ngikutin, nemenin si nenek buat ngambil sirih tuh. Berangkatlah Tasya sama neneknya ke kuburan. Pas di kuburan itu, si Tasya nunggu tuh di bagian depan kuburan. Yang ngambil sirih ke dalam itu neneknya. Udah 1 jam berlalu, si neneknya Tasya ini gak keluar-keluar dari dalam. Di situ Tasya udah kesel dong. Akhirnya dia samperin lah neneknya ke dalam. Dan pas nyamperin neneknya, ketemulah kan dia sama neneknya. Tapi posisi si nenek ini lagi ngebelakangin si Tasya. Di situ kan Tasya nyamperin neneknya sambil agak lari gitu ya. Jadi agak berisik tuh suaranya. Karena si Tasya ini masih parno soal Mbak Kunti yang dia lihat pas pulang ngaji. Takut-takut ada Kunti di belakangnya lah, karena kan lagi di kuburan gitu kan. Terus neneknya nyeletuk, udah jangan berisik, gak usah lari. Orang gak ada yang mau ngikutin juga. Udah, mending kamu bantuin nenek nih ngambil tangkil. Tangkil itu maksudnya adalah biji melinjo. Akhirnya Tasya iyain tuh bantuin neneknya ngambil biji melinjo. Nah karena si Tasya ini ribet megang HP terus megang kresek juga, akhirnya jatuh lah tuh HP-nya. Dan posisi HP-nya Tasya ini kan pas jatuh itu keadaannya senternya lagi nyala tuh. Pas Tasya ambil itu HP-nya, sinar senternya ini kan ngarah ke depannya Tasya ya, bukan ke mukanya Tasya. Dan di situ Tasya kaget banget setengah mati karena waktu dia berdiri abis ngambil HP, tiba-tiba aja di depannya udah berdiri Kunti beneran. Kagetlah si Tasya ini. Akhirnya kresek yang tadi dia pegang itu dia jatuhin, terus dia lari. Nggak peduli lagi sama neneknya yang masih di kuburan itu. Dia udah bodo amat, pokoknya udah panik banget. Dan ini nih plot twist yang aku bilang di awal. Jadi kan udah tuh si Tasya lari ngebirit ke rumahnya, ninggalin neneknya yang masih di kuburan dan kresek yang jatuh itu. Nah sesampainya di rumah, tiba-tiba aja neneknya Tasya nih keluar dari dapur dengan keadaan kayak abis wudhu gitu. Di
Di situ neneknya ngelihat muka Tasya nih yang udah kayak orang gila. Terus neneknya nanya dong, "Loh, abis dari mana kamu? Dari tadi serumah ini nyariin kamu tahu." Ngedenger itu si Tasya jadi speechless dong. Karena kan barusan dia pergi sama neneknya tuh ke kuburan nyari sirih. Dan neneknya tuh masih dia tinggalin di kuburan. Gak mungkin secepat itu neneknya balik. Terus habis itu neneknya nanyain pertanyaan yang gak masuk akal lagi kan. Habis itu nanya balik lah si Tasya ini, "Lah, nenek habis dari mana? Cepet banget sampai sini." "Tapi sorry ya nek, itu kresek yang ada tangkilnya Tasya tinggalin, soalnya takut." Ngedenger jawabannya Tasya, neneknya ini malah makin bingung nih. "Loh, dari mana apanya? Orang nenek dari tadi di kamar terus kresek tangkil apaan? Nenek kan gak suka tangkil." Nah, setelah dengar jawabannya si nenek, tiba-tiba aja si Tasya ini pingsan. Dan sadar-sadar itu udah jam 2 malam. Terus kata si neneknya, Tasya ini udah kesurupan dari jam 10 sampai jam 2 malam. Jadi totalnya Tasya ini udah kesurupan selama 4 jam tuh. Dan selama kesurupan itu juga, Tasya ini selalu minta daun sirih yang isinya tangkil. Jadi kayak daun sirih diisi sama tangkil biji melinjo itu yang selalu dipinta sama Tasya selama dia kesurupan. Padahal di kenyataannya Tasya ini tuh paling gak suka banget sama bau daun sirih. Boro-boro makanin kan. Nah, pas Tasya udah sadar, itu buru-burulah neneknya mandiin Tasya pakai kembang gitu. Habis itu dia disuruh nyeritain tuh kejadian yang udah dia lewatin. Dan disitulah dia kaget, sekaget-kagetnya. Setelah si Tasya cerita semua yang udah dia alamin, mulai dari dia ngaji sampai nemenin neneknya nyari sirih sampai dia ketemu si Kunti. Di situ neneknya Tasya bilang kalau si Gugun ini sepupunya Tasya yang tadi pulang ngaji bareng dia itu gak ikut ngaji karena lagi sakit. Terus adiknya Tasya, si Gaby yang juga barengan sama si Tasya dan Gugun pas pulang, itu juga gak ikut ngaji karena si adiknya Tasya ini ikut bibinya Tasya sekeluarga pergi ke rumah saudara bibinya Tasya. Dan otomatis bibinya Tasya sekeluarga juga gak ada di rumah itu dong sama sekali. Yang ada di rumah itu cuma neneknya seorang. Jadi sebenarnya si Tasya dari sepulang ngaji, dia jalan itu sendirian, gak ada Gugun dan gak ada adiknya. Terus pas dia pulang itu ngeliat adiknya naro tas dan ngeliat bibinya ada di meja makan sama keluarga. Sebenarnya waktu itu meja makan lagi kosong karena bibinya gak ada di rumah. Jadi semua yang Tasya lihat saat itu sebelum dia akhirnya kesurupan, itu semua bukan orang. Dan pas dia diajak neneknya ke kuburan buat ngambil sirih malam-malam, ternyata itu juga bukan orang, bukan neneknya. Jadi semua orang rumah yang Tasya temuin dari dia sebelum ngaji sampai dia pulang ngaji, itu semua bukan orang beneran, melainkan itu setan yang lagi nyamar jadi anggota keluarganya Tasya. Tuh gila, plot twist banget kan ceritanya. Si Tasya aja tuh sampai sekarang masih trauma sama kejadian itu. Padahal itu kejadian udah cukup lama ya, kan dia masih kelas 4 SD tuh. Dan sekarang Tasya udah duduk di bangku SMK. Tapi katanya dia benar-benar gak bisa lupa kejadian itu. Ya gimana mau lupa? Itu parah banget weh. Kalian kalau jadi Tasya gimana guys? Tapi aku sendiri sih masih penasaran ya, kenapa dalam satu hari itu si Tasya ini banyak banget tuh diikutin sama hantu-hantu itu. Apakah Tasya ini memang indigo atau dia ngelakuin sesuatu yang ngundang makhluk gak kasat mata itu? Gak tahu deh, belum ada updatean dari si Tasya nih soalnya. Yang pasti cerita ini tuh boom banget sih plot twistnya. Oke, sampai situ dulu cerita kali ini. Buat kalian yang pengen kirimin cerita atau pengalaman horor kalian, itu bisa banget kirim ke email yang udah kita cantumin di kolom deskripsi ya, di yourscarystory@gmail.com. Udah ada tuh di kolom deskripsi, langsung aja klik dan kirim cerita kalian. Atau bisa juga DM di akun Instagram kita di @scary.room. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau kalian suka sama video ini.
Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe dan aktifkan lonceng supaya kalian gak ketinggalan tiap kita update video baru. Dan follow juga nih akun TikTok kita di @scaryroom1 dan akun Instagram kita di @scary.room. Oke guys, see you on the next video. Bye!